warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Trisna Ramadhani dari kelas 10-8. Di sini saya akan menampilkan sebuah stand up komedi yang berjudul Pendidikan versus Uang, yang memperparah pendidikan di Indonesia. Bahwasannya orang yang harusnya mendapatkan pendidikan malah tidak ingin mendapatkan pendidikan. Kalau gua tanya ke lu, dan tolong dijawab sejujur-jujurnya dan menurut akal sehat lu. Kalau misalkan ada orang miskin disuruh milih, gua kasih pendidikan atau gua kasih uang, mereka akan pilih yang mana? Mereka akan pilih uang. Kenapa? Uang lebih mendesak. Karena mereka memiliki kebutuhan yang mendesak seperti belanja nasi dan lain sebagainya. Belanja kan pakai uang. Belanja nggak pakai ilmu. Kita kan nggak pernah nemu tuh kalau misalkan belanja ke pasar nemu yang jualan ngasih pertanyaan tentang pendidikan. Kan nggak pernah tuh. Yang paling kan kita nemu, Mbak, ini beras berapa sekilo misalkan. Oh, harganya 23.000. Oh, oke, Mbak, ini uangnya. Kan nggak pernah tuh kita nemuin pedagang yang, Pak, beras sekilo berapa? Tergantung apa, Pak? Siapakah Bapak Pendidikan Republik Indonesia? Yes, kalau gua bawa uang, mending gua balik aja ke sekolah. Kan gak gitu. Gak ada. Mereka memilih untuk punya uang karena bukan hanya untuk kebutuhan yang mendesak. Kadang-kadang mereka butuh uang karena ingin sekali menunjukkan jati diri mereka kepada orang lain. Bahwasannya status sosial itu penting. Penting sekali. Status sosial mereka itu penting untuk orang lain di sini ataupun di negara-negara lain. Mungkin contohnya kayak dulu gua punya supir yang namanya Pak Mamat. Gua sebut dia itu Pak Mang Mamat. Terus waktu itu Mang Mamat sambil nyetir ngomong ke ayah gua, "Pak, saya mau pinjem uang 500.000. Bapak gua nanya, "Buat apa, Pak?" "Ini saudara saya mau ngadain pesta ulang tahun, tapi dia maksudnya nggak punya uang, soalnya belum kerja." "Oh, ya kalau begitu nggak usah bikin pesta ulang tahun. Gimana menurut lu?" "Ya nggak usah bikin pesta ulang tahun kalau emang orang itu belum kerja." Itu kan gak beda jauh sama Rin, gue minta nomor telepon pacar lo dong. Boleh? Buat apa? Pengen ciuman tapi gak punya pacar? Ya gak usah ciuman lah. Gak usah ciuman, tunggu dulu sampai punya pacar sendiri. Di Toraja, dan pasti banyak yang tahu nih, kan kalau ada anggota keluarga yang meninggal, pasti pemakamannya itu pestanya yang mahal. Bener gak sih? Ya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin untuk bikin pesta pemakaman keluarganya. Dan banyak juga yang nggak punya uang, jenazahnya akhirnya dibiarin aja. Ini praktek yang umum. Yang meninggal nggak punya uang, jenazahnya taruh aja di depan TV atau nggak di ruang tamu. Gitu. Untuk orang rumah atau keluarga kan ya biasa aja gitu ya, nggak ngeri karena anggota keluarga sendiri gitu. Tapi kalau misalkan ada tamu yang berkunjung ke rumah, bingung mau masuknya gitu. Tapi kalau misalkan ada orang nih yang datang ke rumah, ngelihat ada jenazah, bingung, ini gimana kita masuknya, ini nggak, takut gue. Nah kayak gitu. Jadi nonton apapun tuh berasa horor gitu. Misalkan nih saya lagi nonton kartun, ya ngeri-ngeri gimana gitu. Walaupun ada kartun, tapi kalau misalkan ada jenazah ya ngeri gitu. Tuh masih under bed.
Nakutin ya. Lompat-lompat. Ada kuncirnya di atas. Takut gak sih lu? Ya kalau misalkan lagi nonton TV, gimana kalau misalkan ada yang bertamu ke rumahnya? Nih. Ya masuk aja. Oke. Waduh. Rin, gua tunggu di luar